Tulisan-tulisan permulaan oleh Ellen Gould White. Halaman 102. Pintu terbuka dan tertutup. Hari Sabat, tanggal 24 Maret 1849, kami mengikuti suatu perkumpulan yang mengesankan dan sangat menarik dengan saudara-saudara di Topsham, Maine. Roh Kudus dicurahkan pada kami, dan oleh Roh itu saya dibawa ke kota Bapa yang hidup. Kemudian saya melihat bahwa hukum-hukum Bapa dan kesaksian Yesus Kristus yang berkaitan dengan pintu tertutup tidak dapat dipisahkan, sehingga dengan demikian saat untuk hukum-hukum Bapa bersinar dengan segala kepentingannya, dan bagi umat Tuhan yang akan diuji dalam hal kebenaran hari Sabat, ialah ketika pintu terbuka di tempat yang maha kudus dalam bait kudus di sorga, di mana tabut itu berada yang berisi 10 hukum tersebut. Pintu tidak akan terbuka sebelum pekerjaan pengantaraan Yesus selesai di dalam bait kudus itu pada tahun 1844. Kemudian Yesus berdiri dan menutup pintu tempat yang kudus, lalu membuka pintu tempat yang maha kudus dan melewati tirai yang kedua, di mana kini ia berdiri di sisi tabut serta di tempat mana iman Israel sampai. Saya melihat bahwa Yesus sudah menutup pintu tempat yang kudus dan tidak ada orang yang dapat membukanya, sehingga dengan demikian ia telah membuka tempat yang maha kudus dan tidak ada orang yang dapat menutupnya. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan oleh sebab Yesus telah membuka pintu untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus di mana tabut berada, maka hukum-hukum telah bersinar kepada umat Tuhan, dan mereka sedang diuji dalam soal hari Sabat. Saya melihat bahwa ujian terhadap hari Sabat sekarang tidak akan datang sebelum pekerjaan pengantaraan Yesus di tempat yang maha kudus selesai dan ia masuk ke dalam tirai yang kedua. Maka itulah sebabnya orang-orang Kristen akan tertidur sebelum pintu terbuka untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Apabila seruan tengah malam telah selesai pada bulan yang ke-7 tahun 1844, dan barang siapa yang belum memelihara hari Sabat yang benar, kini berhenti dalam pengharapan, karena mereka tidak mendapat terang dan ujian atas hari Sabat yang kini kita miliki sejak pintu itu terbuka. Saya melihat bahwa setan sedang mencobai umat Tuhan dalam hal ini. Oleh sebab begitu banyak orang Kristen tertidur dalam kemenangan iman dan tidak memelihara hari Sabat yang benar, maka mereka meragukan bahwa hal itu menjadi suatu ujian bagi kita sekarang. Musuh-musuh kebenaran masa kini berusaha membuka pintu tempat yang kudus itu yang telah ditutup oleh Yesus, dan hendak menutup pintu tempat yang maha kudus yang telah dibukanya pada tahun 1844, di mana tabut itu berada yang berisi 2 loh batu, di atas mana tertulis 10 hukum oleh jari Yehova. Sekarang setan menggunakan setiap tipu daya pada masa pemeteraian ini untuk mencegah pikiran umat Bapa dari kebenaran masa kini dan menyebabkan mereka menjadi goncang. Saya melihat sebuah selimut yang diselimutkan Bapa ke atas umatnya untuk melindungi mereka dalam masa kesukaran, dan setiap jiwa yang sudah ditentukan dalam kebenaran dan yang suci hatinya akan diselimuti dengan selimut yang maha kuasa. Setan mengetahui hal ini
dan ia sedang bekerja dengan kekuatan yang luar biasa untuk mencegah pikiran orang, sebanyak-banyaknya orang yang mungkin dapat digoncang dan digoyahkan dalam kebenaran. Saya melihat bahwa ketukan ajaib di New York dan di tempat-tempat lain itu adalah kuasa setan, dan hal-hal seperti itu akan semakin bertambah banyak dan menjadi lumrah dengan berkedokan agama sedemikian rupa untuk mengelabui orang-orang yang tertipu supaya merasa sangat aman dan menyeret pikiran umat Tuhan jika sekiranya mungkin pada hal-hal tersebut dan menyebabkan mereka meragukan pengajaran-pengajaran dan kuasa Roh Kudus. Saya melihat bahwa setan sedang bekerja melalui agen-agen dalam banyak cara. Ia sedang bekerja melalui pendeta-pendeta yang telah menolak kebenaran dan telah berserah pada angan-angan untuk percaya akan dusta, sehingga mereka dapat dikutuk. Sementara mereka berkhotbah atau berdoa, ada yang akan jatuh tersungkur dan tak berdaya, bukan oleh kuasa Roh Kudus, tetapi oleh kuasa setan yang dihembuskan kepada agen-agen ini dan melalui mereka sampai kepada orang banyak. Sementara berkhotbah, berdoa, atau berbicara, beberapa orang yang mengaku Advent yang telah menolak kebenaran masa kini menggunakan mesmerisme, pengaruh hipnotis untuk memperoleh pengikut, dan orang banyak akan bersuka-suka di dalam pengaruh ini sebab mereka mengira itu adalah Roh Kudus. Beberapa orang malahan menggunakannya sedemikian jauh dalam kegelapan dan penipuan iblis sehingga mereka mengira itu adalah kuasa Tuhan yang diberikan kepada mereka untuk dijalankan. Mereka telah menjadikan Bapa itu seperti manusia bersama-sama dengan mereka sendiri dan menilai kuasanya itu hampa belaka. Beberapa agen setan ini sedang mempengaruhi tubuh beberapa orang suci, yaitu mereka yang tidak dapat ditipunya dan dijauhkan dari kebenaran dengan suatu pengaruh gaya setan. Aduh, sekiranya semua orang dapat melihat sebagaimana Bapa menyatakannya kepada saya, supaya mereka dapat mengetahui lebih banyak mengenai tipu muslihat setan, sehingga mereka menjadi waspada. Saya melihat bahwa setan sedang bekerja dengan cara-cara ini untuk menyelewengkan, menipu, dan menyeret umat Tuhan pada saat sekarang dalam masa pemeteraian ini. Saya melihat beberapa orang yang tidak berdiri dengan teguh demi kebenaran masa kini. Lutut mereka gemetar dan kaki mereka terperosok oleh sebab mereka tidak tertanam dengan kuat di atas kebenaran, dan selimut Bapa yang Maha Kuasa tidak dapat diselimutkan ke atas mereka, sementara mereka gemetar sedemikian rupa. Setan sedang mencoba setiap kemahirannya untuk menahan mereka di mana mereka berada sampai pemeteraian selesai, sampai selimut itu telah diselimutkan ke atas umat Bapa dan mereka ditinggalkan tanpa perlindungan dari murka Bapa yang menyala-nyala dalam 7 laknat yang terakhir. Bapa sudah mulai menyelimutkan selimut ini ke atas umatnya, dan selimut itu segera akan diselimutkan ke atas semua orang yang harus mendapat perlindungan pada hari penganiayaan. Bapa akan bekerja dengan kuasa bagi umatnya, dan setan akan diizinkan juga untuk bekerja. Saya melihat bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat serta pembaruan-pembaruan palsu akan bertambah-tambah dan tersebar luas. Pembaruan-pembaruan yang saya lihat itu
bukanlah pembaruan dari yang salah kepada kebenaran. Malaikat yang membawa serta mengajak saya untuk melihat kesusahan jiwa bagi orang-orang berdosa sebagaimana seharusnya. Saya memandang tetapi tidak dapat melihatnya, karena saat keselamatan mereka sudah berlalu.